Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa, dan di sebelah saya adalah seorang yang sangat cerdas sekali, yaitu BJ Palala di Mulifa Channel. Kali ini saya sedikit agak berbeda karena di sebelah saya orang ini adalah bukan Sule. Orang sebelah saya ini adalah seorang pengusaha yang sukses menggeluti dalam bidang perdagangan. Dia tanpa bersekolah. Nah, seperti yang saya bicarakan sebelumnya, kita itu sebagai orang Minang itu lebih mengedepankan kecerdasan daripada kepintaran, karena kepintaran itu didapat dengan sekolah. Orang Minang sendiri itu sudah diberi keunggulan yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang sangat beruntung karena diberi kecerdasan lebih daripada bangsa yang lain. Contohnya orang di sebelah saya, beliau adalah seorang pedagang, bisa digolongkan sebagai orang sukses, dan beliau mempunyai sebuah channel yang selalu berbagi untuk satu sama lainnya. Dia adalah channelnya BJ Palala Channel. Nah, di BJ Palala Channel ini itu saling memberi atau kayak gerakan sosial gitu ya. Iya. Nah itu, jadi udah ini memang hobi memberi. Nah, dan satu buah rahasia yang akan saya ungkap di sini, Da BJ ini boleh nggak dah? Ya. Ungkap sedikit ya kan. Da BJ ini beliau tidak mengenyam pendidikan tapi cerdas sekali. Nah, ini keren. Nah itu kelebihan orang Minang. Jadi gimana cara merantau dulu dah? Udah kan kabarnya tidak bersekolah, tapi berhasil di bidang perdagangan kan gitu. Berhasil di bidang perdagangan. Apa? Udah orang mah gini kan? Orang Sumbar. Sumbar tuh Apa? Ada Bukit Tinggi, ada Priaman. Nanti Sumbar itulah ambo liput untuk Sumbar. Karena apa? Dari dulu ambo sebut ambo orang Sumbar. Karena seluruh masyarakat Sumbar ti golongan sana ambo sadar. Oh gitu ya. Nanti kalau dikenal orang BJ Palala orang mah orang Sumbar, tak bawa sadar. BJ Palala itu berarti Malala. Iya, Malala. Nah, ada BJ Palala ini dia seorang pengusaha sepatu. Nah, nanti kita sambung di bagian nanti di sesi nanti. Nah, saya sekarang akan bertanya dulu, bagaimana perjalanannya dari awal merantau dulu? Apa dari kecil saya merantau apa udah gede aja? Udah gede aja. Kan nggak sekolah tuh. Iya. Tapi kecil apa yang kecil di kampung besar? Apa yang membawa Uda BJ ini bisa gua nggak sekolah tapi bisa merantau kan? Nanti kalau apa yang dibawa ke rantau? Kerantau itu saya nggak bawa apa-apa. Nanti dulu itu kita kecil, nama hidup susah. Nanti orang tua kita berkeluarga banyak, orang akan melihat sensitif di kampung Minang itu pasti sensitif ya. Sensitif ya. Iya. Nanti kalau kita itu susah, itu siapa aja akan marah lihat kita. Apapun benar kita bikin, orang tuh belum tentu benar kita ngomong kita. Oh, jadi apa yang kita buat benar belum tentu benar dipandang orang lain. Dipandang orang di sana kita tuh belum tentu benar. Belum tentu benar. Nanti karena ambo pengen berkarir yang baik, nanti satu ambo disebut orang bandel, nakal, itu kan bahasa orang tuh. Nanti ambo pengen pergi merantau lah. Apa betul emang enggak sekolah? Enggak sekolah. Sekolah lain tapi ambo enggak pernah belajar. Enggak pernah belajar sampai kelas berapa dan sekolah permauan? Duduk kali dua nya. 2 SD kan? Tapi duduk nya. Oke, keren. Menarik kan? Oke, kita lanjutkan. Terus nanti duduk rumah sekolah ya seperti ambo duduk rumah sekolah ya karena ambo tampang ambo sampai kini ambo tampang memang enggak sangat. Iya. Tapi hatinya enggak bisa dicari orang. Hati bidadari. Nah, kalau tampang membantu mencari orang, mau dia mau prank tadi lah tampang sangat. Ya, tadi kami habis nge-prank untuk berbagi juga. Jadi Pak terusan tadi dah. Nanti yang bawa pergi merantau lah masuk kota Lampung lah. Lampung. Iya. Di Bebelut di kota Lampung tuh ada sekitaran berapa tahun lah, sekitar 8 tahun. 8 tahun. Nanti Bebelut sampai ke Palembang, sampai ke Bengkulu, sampai ke Pulau Sewu. Lampung tuh cuma prosedur Lampung tuh Lampung. Semua dagang ya, dagang. Enggak, dulu ambo pernah bekerja di toko. Toko ada orang Padang itu kan. Berarti dagang juga orang tuh. Dagang. Nanti pagi sore nanti ambo nak hasil ya. Cuman hasil ilmu yang bodak ya. Ilmu itulah ilmu berdagang ya. Ilmu berdagang tuh dapatnya titik-titik sini. Sampai ambo jadi orang terminal Raja Basah tuh ambo lama. Iya. Nanti terminal Raja Basah tuh ambo pernah jadi connect auto kok kisah barek loh.
seolah tantangan bare. Sampai kalau untuk di kota Palembang, nanti kalau awak dicari orang, awak tumbuk langsung orangnya. Awak harus bagak loh. Nanti kalau orang-orang mengajar, awak harus bawa bapak buka ban basi tu lah. Ada di gang sama je awaknya. Nanti dalam satu berbelut lah di kampung tu lama nanti terkena mungkin tak mungkin nasib ambo seperti ko di Lampung tu. Nanti bo cibo ada kakak ciko di Jakarta, nanti bo cibo ke Jakarta. Terus di Jakarta tu lah langkah cemerlang dimulai ya. Nanti di Jakarta ko ambo lah wawasan untuk belajar dagang. Tidak, ambo belajar sepatu dulu tu. Oh, buat sepatu gua. Nanti tak mungkin aja ambo tu sampai dia namo bekerja sepatu tu disabut orang lama, ya lama. Itu malam minggu lama ya. Tapi lapeh malam minggu dah lama ya. Kita dah dah. Dah lama ya. Bakar aja lo dia sampai sakit satu lo dia. Nanti dalam satu ambo buat model itu sampai ambo mendirikan usaha ko ambo lah berumah tangga. Oh, jadi titik tertinggi dalam ekonomi udah itu pas di berumah tangga. Lah berumah tangga. Alhamdulillah. Jadi kini kau toko sepatu udah kira-kira berapa buat untuk grosir sepatu? Kalau grosir bocil, cuman untuk pameran ya. Bukan kok pameran kalau pameran nanti satu pameran ambo satu ikut dari tim kakama. Nanti dari anggota yang berpercaya itu tidak bisa masuk ke gudang tadi dulu. Karena buang giana kemudian kepercayaannya tidak bisa percaya dirinya seorang dah. Ya pada kita merugikan anak kita masuk ke dalam gudang. Kita nak berfikir ya. Nama toko apa? Coba kita tahu lah kawan-kawan. Nama toko hambo, nama buat dalam satu buat merek toko hambo, toko berkas selalu di samping kantor wali kota Jakarta Timur. Penggilingan ya? Penggilingan. Sepatunya keren sana. Awak lah dapat sepatu pada kalau hambo buka grosir. Kalau ada sana nanda peminat untuk beli barang yang murah, lebih murah kau nak harga kudian. Tapi berkualitas ya. Silahkan harga kudian kau. Dari Namuga sampai Nama. Nanti di sana bisa membeli yang argo grosir, bisa juga membeli enceran. Di penggilingan sana. Jadi awak petang tuh diagihnya ciek sepatu dari Jeko memang sepatu yang sangat berkualitas sekali dan awak alhamdulillah. Nah, sekini waktu ini pertanyaan awak, kita teruskan lagi pertanyaan kita. Dan BJ ini, BJ Palala ini dia seorang yang senang sekali membuat YouTube tapi berbagi-bagi uang. Kalau yang kita lihat itu seperti Baim Wong, kita tahu latar belakang Baim Wong ya kan, latar belakangnya dia seorang artis dan bapaknya seorang pengusaha, Raffi Ahmad. Tapi seorang BJ Palala yang tidak mengenyam pendidikan yang terlalu tinggi, hanya bermodalkan kecerdasan dan kesuksesan dia dapat, subhanallah. Dan sekarang dia suka dengan konten berbagi-bagi. Tapi awalnya di prank dulu, sama seperti Baim Wong. Nah itu awalnya senang berbagi. Ada juga yang memang disamperin aja ke rumah orang itu lalu dikasih uang orang itu untuk ya sosial lah. Tapi kalau bagi saya itu bukan suatu yang ria, karena sebelum YouTube ada udahlah berbuat itu ya. Nanti sebelum ambo buka YouTube, ambo dulu ambo kan 2000 ambo kan lah dari Jakarta. Ambo balik di kampung, ambo pindah tinggal di Duri, pindah tinggal di Medan. Emang lah berbagi itu juga. Nanti ambo dulu tuh kan waktu ambo tinggal di Duri lah, ambo Cibolo mengalihkan di Pasar Tengah. Pasar Duri. Nanti keadaan di sini tuh ndak mejinan lah sampai pulang kampung. Dari pulang kampung gua lah sampai bawa Cibo mojek ke sawah. Balo gaso duit kau memang latihan dah. Dilatih duit kau dari susah. Nanti satu kesusahan duit itu disebut susah indah, tapi makan lagi. Dari mulai kesusahan itulah kita rasuan dan awak rasuan orang lain lalu awak niat untuk berbagi. Nanti ambo pernah satu ambo kerja ambo mojek ke sawah itu teraso piti 1000 lawe ambo calia. Nanti piti 1000 lawe seperti apa ambo? Lawe itu adalah luas sana. Luas. Jadi rasanya duit 1000 kalau kita lagi sedang ngojek, sedang bertani, uang 1000 itu akan terasa besar sekali untuk bagi yang menerimanya. Jadi Dewi ini terinspirasi dari situ ya Dewi Jaya, makanya membuat sebuah konten untuk sosial eksperimen. Di dalam satu itu ambo pernah dalam satu yang saya mode ambo impian kalau ambo pergi merantau kalau dan kepercayaan sama Tuhan, ambo akan tetap saling berbagi. Jadi karena ambo pergi ke Jakarta ya ambo cibo pergi ke rantau balik
seperti Mbo Nian tadi, dibukakan pintu rezeki itu di Allah Subhanahu Wa Taala dan sampai berdiri sampai gini lah. Tapi dalam satu Mbo sisi Mbo tidak pernah pun orang apa kecian Mbo apa segala macam, Mbo biarin aja. Bodoh amat. Siapa yang hebat dirimu apa diriku? Hater itu paling banyak deh. Hater itu hanya bisa berbicara. Mbo Jakarta aku Mbo negur orangnya tidak mau hanya Mbo tegur. Banyak kawan Mbo tidak Mbo tegur, dia cuek. Ya, jadi awak menegurnya cuek ya. Artinya dalam hati Mbo satu imah dapat dari kamu cuek, imah dapat dari saya. Jadi saya lebih berjuang lagi. Iya. Keberjuangan kita itulah memang kita bisa sukses. Oke, luar biasa sekali, itu sebuah pembicaraan kita yang sangat luar biasa sekali. Jadi intinya Dewi J ini dari mulai dia sulit dan sampai dia berhasil sukses dalam bidang ekonomi, dan dia akan selalu membantu orang-orang yang susah. Nah, ini salah satu bagi saya, salah satu putra Minang terbaik itu di mata saya, dan mudah-mudahan di mata Allah. Oke, bro, seperti biasanya, apa yang harus kita ambil hikmah dari sini? Kita orang Minang adalah orang yang cerdas walau kita tidak bersekolah. Kita ada orang Minang adalah bangsa yang luar biasa. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, maka majulah Indonesia. Selalu di Mulifa Channel. Mulifa.